Dari dulu kita selalu bilang tuh, diajari nama guru-guru kita, masalaf kita, kunci bahagia. Kunci bahagia, ente nggak harus punya mobil 11 biji. Kunci bahagia nggak harus punya rumah ya dengan 1000 kamar. Ya, kunci bahagia satu. Wa in tarda bil magsumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Di sini kita lihat kesederhanaan keluarga Nabi Muhammad SAW. Walaupun ekonominya pas-pasan, bajunya pas-pasan, tapi taguannya berlebihan. Taguannya istimewa, istiqamahnya istimewa, bangun malamnya istimewa. Mereka orang yang kaya raya dari sisi sisi akhirat. Walaupun dunianya sederhana, 3 bulan di rumahnya Rasulullah nggak ada dapur yang ngebul. Kalau orang sekarang lihat begitu, waduh, yang bini minta cerai, yang laki jadi stres, masuk kemana rumah sakit mental, gangguan jiwa, udah kayak orang paling menderita di dunia. Nabi Muhammad di dapurnya 3 bulan di rumahnya Nabi dan keluarganya nggak ada kompor yang nyala. Terus makannya apa? Aswadain. Apa itu aswadain? Air putih sama korma. Makan siang apa? Korma sama air putih. Malam korma sama air putih. Besok lagi korma sama air putih. Minggu depan, kali ini menunya lain, air putih sama korma. Coba dibalik. Atau 3 bulan kayak begitu menunya. Uswatul makrub fi istibari fi kulli ma qasa minal kufari hatta rumi bil farthi wal ahjari wa mad'a illa ala rijali wa salwatun li mu'sirin miskini idh sahha lam yashba' wala yaumani wa qad aba jibalaha min aini zuhdan wa min ju'in tawal layali. Makanya dari dulu kita selalu bilang tuh, diajari nama guru-guru kita, masalaf kita, kunci bahagia. Kunci bahagia, ente nggak harus punya mobil 11 biji. Kunci bahagia nggak harus punya rumah ya dengan 1000 kamar. Ya, kunci bahagia satu. Wa in tarda bil magsumi ishta muna'aman wa illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, apapun yang dibagi, mau itu harta, tahta, kesehatan, apapun, kalau kamu ridha dengan apa yang dibagi oleh Allah, maka kamu hidup tuh muna'am, dalam keadaan bergelimang nikmat, bahagia, senang. Kalau kamu ridha, kamu hidup bahagia, senang. Illam takun tarda bihi ishta fi hazan. Kalau enggak ridha, uring-uringan, hidup dalam kesedihan. Terus kalau kita uring-uringan, mencak, ngomel-ngomel, ngereok. Begitu. Cobanya bukan cuma reok Ponorogo doang, ada reok Larangan, ada reok Kampung Gaga, ada reok Ciledug, ada reok RT 3, RT 4. Waduh, ngereok. Begitu. Cuma ini ngereoknya ini nggak dapat duit. Dia ngereok di rumah. Kalau nanti uring-uringan ngereok kayak begitu, satu, yang lapar tetap lapar, ya. Listrik nggak kebayar, sekolah juga nggak kebayar. Begitu musibah tetap jalan terus, kita dapat murka dari Allah Ta'ala. Tapi kalau kita ridha, ya musibah ya jalan terus dengan takdir yang ditentukan oleh Allah. Nggak mempercepat rezeki, nggak memperlambat, tapi kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu lahu khair. Menakjubkan perkara apapun yang menimpa mukmin, semuanya bagus aja deh, cakep aja buat dia. Terus kunci kekayaan, tahu gak apa kunci kekayaan? Gana'ah, innal gana'ah kanzun laysa bilfani faghnam hudita wa khayya aisyahal hani. Itu gana'ah, orang kalau puas dengan apa yang dibagi oleh Allah, itu udah orang yang paling kaya. Tapi orang kalau nggak punya gana'ah, walaupun punya dunia seisinya, kalau dia nggak punya gana'ah, tetap aja melarat, jiwanya melarat, mentalnya melarat, otaknya melarat. Waliyad billah min dzalik. Laisa al-ghani katsir al-mal yakhzunuhu li hadith ad-dahr aw lil warith shani. Innal ghaniya ghaniyun nafsi gani'uha muwaffarul hadzi min zuhdin wa imani. Yang kaya itu bukan banyak harta yang dia ditimbun tuh harta untuk
untuk bayar rumah sakit, untuk ke dokter, untuk musibah, untuk kebanjiran, untuk kebakaran, ditimbun buat begituan akhirnya. Ataupun untuk ahli waris, nimbun harta buat ahli waris, nimbun harta buat ahli waris. Begitu. Ya maktharul gut liman yamutu, katanya Balfaqih. Betapa banyaknya makanan pokok, nimbun beras. Kebanyakan nih beras kalau untuk orang yang calon mati, lu nggak bakal makan nih beras. Kebanyakan, buat ente nih kebanyakan. Ya maktharul gut liman yamutu, katanya beliau. Wah kata. Nah karenanya itu ayo bagusin hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang maunya wah pengen jamnya branded, pengen bajunya branded, pengen kainnya branded. Tahu gak branded apa itu? Ada juga baru dengar saya gitu. Branded, apa branded mah? Bermerek. Pengen ini bermerek, pengen sepatunya bermerek, pengen tasnya bermerek, pengen handphonenya bermerek, pengen kacamatanya bermerek, gitu. Tanya, ente pas mati kafannya merek apa? Kafanak, brandnya apa? Mati brandnya apa tuh kafan? Kan kafan brandnya apa? Yang dia pakai buat kafan? Tuh hanutnya tuh dia yang dipakai buat ngebungkus tempat-tempat sujud, ya sama selangkangan dia dibungkus sama itu hanut. Merek apa? Merek apa? La ilaha illallah. Masya Allah. Apa mereknya dia? Branded gini. Branded itu bermerek, elegan, merek yang mewah, nggak ada gunanya kalau elunya nggak branded. Kalau elunya murahan, pakai baju mahalan, nggak guna. Baju yang bermerek nggak ada gunanya kalau dipakai oleh orang yang murahan. Ngomongnya murahan, wataknya murahan, perangainya murahan, akhlaknya murahan, begitu istiqomahnya murahan. Kambing dipakein baju dari Paris, dari Perancis, naik pangkat jadi sapi, ya tetap aja kambing. Tikus ya tetap tikus, keledai ya tetap keledai. Waliyadzubillah min dzalik. Tapi kalau mau naik kelas, nggak dengan pakaian, nggak dengan merek yang racunin banyak orang, tapi naik kelas itu dengan sifat, dengan watak, dengan akhlak, dengan istiqamah. Nabi bilang la naqul subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahab ilai mimma tala'at alaihi syams. Nah itu diantara orang-orang yang bermerek, orang-orang yang branded. Tahu siapa? Hadis Sayyidatuna Aisyah. Kalungnya cuma satu, boleh minjem lagi. Masya Allah, bajunya terbatas. Begitu. Anehnya ada orang punya baju mewah, lemari udah mau meledak. Ya saking banyaknya itu baju. Tapi giliran ketemu sama laki begitu, ya, itu baju yang bermewah-mewah tuh ya cuma buat baju keluar doang. Buat baju luar doang. Giliran ketemu sama laki, apa namanya, bajunya begitu deh. Bajunya astagfirullahaladzim. Bajunya bukan astagfirullahaladzim, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Begitu. Kayaknya baju bagusnya cuma buat orang doang. Buat laki begitu, minyak wanginya dipakai kalau dia kondangan doang. Giliran nama laki, minyak wangi cap bawang. Minyak wangi cap bawang. Make upnya dipakai buat keluar doang. Yang jadi dosa. Giliran yang jadi pahala nggak dipakai tuh make up. Oh sayang masa pakainya di rumah. Sayang. Ada otaknya udah dirusak dengan hal-hal yang macam begitu. Kan diajarin tuh, kita kalau bicara bab perkawinan, pernikahan, itu diajarin. Hendaknya seorang wanita, kata Imam Al-Haddad tuh kan, Nabi ngajarin tuh jaga suaminya, jaga matanya, jaga mata suaminya, jaga telinga suaminya, jaga hidung suaminya. Gak ngelihat dari wanita tersebut kecuali yang indah, yang sedap dipandang. Tidak mencium aromanya, melainkan aroma yang sedap dihirup oleh suaminya. Begitu, ya. Kemudian juga nggak mendengar dari istri kecuali hal-hal yang sedap untuk didengar, bukan suara jerit-jerit, cempreng. Siti Khadijah itu dibalas di sorga tuh, katanya Nabi Muhammad, malaikat Jibril bilang ke Nabi Muhammad, hadhi Khadijah akbalat, ini Siti Khadijah datang, berikan dia kabar bahwa Allah Ta'ala ngasih salam kepada dia. Wa basyirha
bibaitin fil jannah min ghasab. Beri kabar gembira, dia udah punya istana, udah siap di sorga dari ghasab. Ghasab itu dari mutiara, dalamnya berlobang. Nah, jadi mutiaranya kan kita mutiara segini nih. Nah, ini mutiaranya, itu bangunannya tuh dibangun di dalam mutiara. Itu bangunan dibangunnya di dalam mutiara. Segede apa itu? Istana dibikin mutiara segede-gedenya, di dalamnya dibikin bangunan. Itu di sorga. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Ini salah satu rumahnya Siti Khadijah, itu dari mutiara. Di dalamnya itu dibangun bangunan, kamar-kamar istana di dalamnya itu, dalam mutiara itu. Masya Allah, unik kata. Terus la nasab fiha wala sakhab. Di dalamnya nggak ada letih, nggak ada susah, ya, dan juga nggak ada jeritan, nggak ada keluh kesah. Sebab capeknya dia udah habis di dunia, di akhirat udah nggak perlu capek lagi. Dan saat melalui capek tersebut nggak ngeluh, nggak komplain, nggak ngomel, nggak jerit-jerit. Nah itu di akhirat udah nggak ada jeritan lagi. Ente mau jeritan, yang suka jerit-jerit, nah rumah jeritan di neraka. Surga nggak ada tempat jeritan, yang ada jeritan nikmat, jeritan kelezatan. Amma jeritan begitu, la jeritan kayak ente, itu di neraka tuh. Jeritan neraka, makanya yang suka jerit-jerit, yang enak perdengarkan tuh, yang enak buat didengar. Nah itu diantara ini malam nih, malam yang penuh berkah, malam Jumat. Ya pas ini hari ini 6 tanggal berapa sekarang kita? 6 Rajab. Ya, tanggal 6 Rajab itu barengan dengan wafatnya Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau wafat pada tanggal 6 Rajab. Ada Al-Habib Ahmad bin Hasan dengan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu sahabat dekat. Wafatnya hanya selisih 1 tahun. Habib Ali meninggalnya 20 Rabi'ul Tsani 1333. Al-Habib Ahmad bin Hasan tanggal 6 Rajab 1334 Hijriyah. Selisih 1 tahun berapa bulan? Hadal Habib Ahmad bin Hasan 111 tahun sejak wafatnya beliau nih sekarang nih. Kemarin tanggal 5 Rajab itu haul muridnya beliau. Siapa gurunya Habib Umar? Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad. Di mana namanya? Di Ghuraf sana itu haulnya beliau Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad kemarin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan berkah kepada kita dengan berkat mereka, dengan berkat Rajab, berkat awliya wa salihin. Allah Ta'ala anugerahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita sedikit baca tahlil untuk mereka. Alhamdulillah ini malam kita berkah. Dihadiri ada Al-Habib Hamzah Segaf dari Sewun, Masya Allah, dan juga akhina Sayyid Muhammad bin Hussein Aidid, Masya Allah. Kita dengar beliau rasanya kayak kita lagi di Darul Mustafa. Dulu tuh ada kisah dikisahkan setelah Nabi Muhammad wafat meninggal dunia, itu Bilal nggak kuat lama-lama tinggal di Madinah, jalan pergi hijrah. Kemudian tahu-tahu setahun setelah beliau keluar dari Madinah, karena nggak kuat di Madinah, siap tempat ngingetin dia sama Nabi Muhammad. Akhirnya setahun setelah beliau pergi, mimpi Rasulullah, "Matashtaq an tazurana ya Bilal?" Kamu nggak rindu pengen berziarah kepada kita wahai Bilal? Dicari nama Nabi Muhammad. Akhirnya pagi harinya langsung berkemas jalan. Nyampe di Madinah, ketemu Sayyidina Abu Bakar. "Ya Bilal, ntar azannya." "Saya setelah Rasulullah nggak azan buat siapapun juga." Wah, saya cuma azan buat Rasulullah. Setelah Rasul nggak azan buat siapapun juga. Sayyidina Umar minta, begitu jawaban beliau. Semua orang sahabat minta ketemu Bilal, mintanya azan. Sebab ini suara hilang. Begitu Rasulullah wafat udah nggak ada lagi ini suara. Itu Nabi kemana-mana selalu sama Bilal. Pokoknya tuh ada suara azan di suara Bilal, udah begitu. Suara azan di suaranya Bilal. Bilal diminta azan, bilang enggak, saya cuma azan buat Nabi doang. Ketemu Sayyidina Hasanul Husain yang masih kecil, bilang Bilal, dipelukin nama Bilal. Ini Al-Hasanul Husain yang dulu kalau Nabi sujud naik ke belakangnya Nabi Muhammad, ditunggangin Rasulullah. Begitu Nabi lagi di mimbar, naik ke mimbarnya Rasulullah, dipanjat oleh mereka.
Itu kadang tuh mereka pegang tangannya Nabi Muhammad kanan kiri tuh, ya itu masing-masing memanjat tubuhnya Rasulullah, begitu sampai ke atas dari tangan dan kiri, tangan kanan dan tangan kirinya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Sayyidina Bilal ketemu mereka, dia nangis diciumin. Terus Al Hasan bilang, Bilal, lebek, ntar azan ya. Nah, Bilal bilang kalau orang lain tadi udah pada minta azan kepada saya tolak. Tapi kalau saya menolak kalian, saya mau ngomong apa kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Akhirnya ntar azan. Terus azan Bilal. Azan apa namanya? Udah pecinta ya udah disuruh azan, nggak kelar azannya. Baru sampai asyhadu an la ilaha illallah, itu Madinah udah heboh. Dengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Heboh, ini suara ini cuma ada di zamannya Nabi. Sampai orang-orang pada keluar, laki perempuan pada keluar ke jalanan Madinah. Sampai bilang, Rasul hidup lagi, Rasul hidup lagi. Gamin kabri Rasulullah. Bilang, enggak, ini kok suara Bilal. Akhirnya sampai begitu ucapan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, enggak bisa ngelanjutin azannya. Madinah tuh udah hiruk pikuk, riuh dengan suara tangisan tersebut. Wah kata Masya Allah. Ada Sayyid Muhammad bin Husain Aidid ini kalau ada Habib Umar ada suaranya dia. Ada Habib Umar ada suaranya dia. Jadi kalau ditanya Habib Umar datang ke Fakhriyah? Enggak. Kapan perginya? Kapan perginya? Kalau datang berarti pergi, ya kan? Tapi kalau dibilang Umar datang ke Fakhriyah, lah keliru. Kapan perginya hingga dia datang? La ilaha illallah. Mudah-mudahan ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus atyaba mawdhi'i birahmatika ya arhamar rahimin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah.